Semangat pagi bosku, semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Andika Septiadi. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali lagi mereaction satu video di mana saya dan teman-teman ini masih ada di Banda Aceh di Tour 2020. Nah, kebetulan ini setelah kita jalan-jalan kemarin di PLTD Apung, kemudian di kapal yang ada das rumah. Nah, sekarang waktunya kita berjalan-jalan mau ke sebuah tempat, ya biasa tempat orang dimana ngumpul semua kan. Kalau lagi pada weekend atau liburan, tapi kalau di Aceh itu nggak kenal hari weekend, dia ramai terus. Yang namanya pantai, yang namanya kafe-kafe itu ramai. Kalau di sana kafenya kafe buat minum kopi ya, bukan kafe-kafe yang seperti klub-klub malam gitu. Oke, kita langsung aja nonton di vlognya. Pertama kita ini masih di suasana di rumahnya Indra ya, kebetulan kita masih numpang di situ karena itu kan kita lagi masa COVID, jadi kita numpang di rumahnya, diterima, dan alhamdulillah sih kita ada waktu kesempatan buat jalan-jalan. Kita langsung putar videonya. Ini pagi-pagi ya bos. Aduh, si Agus ini udah. Ini kebetulan kerjaan kita tuh kalau masih pagi biasanya habis subuhan kita tidur lagi gitu. Nah, mohon maaf ya Gus. Mohon maaf nih Gus, mohon maaf ya. Mohon maaf ini Gus ya. Biasa teman kita ini kalau udah tidur enak, tidur nyenyak tuh, waduh. Lupa dia, lupa dengan kondisinya. Di rumahnya orang ngorok lagi. Ini kebiasaannya nggak bagus sebenarnya ya. Tuh ngoroknya minta ampun. Yang videoin kurang kerjaan banget gitu ya. Kok bisa gitu temannya di video lagi ngorok tidur nyenyak. Aduh. Ampun. Mohon maaf nih. Gira Sandi, mohon maaf nih ya. Mohon maaf. Ini pada bangun tidur. Rencana kita mau jalan. Nah, kemarin pas pulang ke sana itu aja, pas balik dari sana. di sini kita lakukan perjalanan. Lumayan sih, cukup jauh ya kan. Oh, ini ada kita daerah sana tuh. Ini masih di sekitar wilayah Banda Aceh. Ketemu adik yang kamu tahu itu. Kita nikmatin hari-hari perjalanan ini. Waduh. Ya ini udah kegiatan kita tuh. Atas kita balik lagi ya, Kalau udah jalan gitu kan. hah? Udah keluar rumah gitu ya. Naik ke atas. Tembusan sama. Menikmati suasana kota Banda Aceh. Yang tempat ganja apa namanya? Tempat ganja. Berhenti. Tempat berhenti travel ala Melapo itu loh anjing. Gerute. Itu Gerute namanya itu. Ini ada 2 gunung. Jadi kita kan baru pertama kali cuti gitu kan kemarin. Jadi kita nggak familiar banget dengan area di sana gitu. Jadi ada memang wilayah namanya Gunung Gerute. Gunung Gerute itu memang tempat yang tinggi. Kemudian kiri kanannya adalah batu, gunung batu gitu. Tapi di bawah bukan jalan alternatif, tapi jalur yang menghubungkan antara Banda Aceh dan Melaboh dan sekitarnya ya. Dan memang di sisi kanannya itu adalah tempat tongkrongan buat kita yang lagi dalam melakukan perjalanan mau singgah gitu, kita bisa singgah di situ gitu, minum-minum es kelapa muda gitu kan, kopi sambil menikmati laut. Karena di Grute itu kebetulan gunung yang tinggi, kemudian di bawahnya laut. Jadi pemandangannya langsung view-nya tuh kepada laut yang biru. Wow. Ya, perjalanan cukup jauh sih yang kita mau tempuh ini, karena kita mau ke Pantai Ulele kalau nggak salah. Diajak sama Indra karena dia kan lebih tahu kan tempat-tempat di sini. Tempat Turki ini. Karena memang dia yang familiar ya, karena dia memang tinggal di situ bersama keluarganya gitu. Perjalanan cukup jauh sih. Ya sambil menikmati dan cerita-cerita, ngobrol bareng teman-teman yang ada di dalam mobil gitu kan. Nah, di sini sudah sampai. Kita udah nyampe di sini di pantai ini gitu kan. Kita langsung duduk santai gitu kan, happy, cerita-cerita, nikmatin kelapa muda, es kelapa muda lah. Cuma di sini kayaknya bukan es kelapanya langsung dibelah.
nggak dibelah juga sih ya, dibuka gitu kan, jadi tinggal disedot. Nah di sini teman-teman lagi pada santai ngobrol-ngobrol. Saya nggak ngerti ngobrol apa hari itu. Bawamu umur 2 tahun. Nah, ini si Ruben. Umur 50 tahun kemudian umur adikmu. Ruben ini cerita, saya nggak tahu cerita apa awalnya. Pertanyaanku. Salah. Di sini saya main teka-teki sama Indra. Kebetulan kan kita itu kurang kerjaan, jadi saya coba kasih dia pertanyaan yang sebenarnya sih gampang gitu ya. Cuma saya juga nggak tahu jawabannya. Ini pertanyaan fokus nih. Pari bosku. Apa? Ikan pari. Apa? Apa ini? Nggak terima intinya. Masih nyari dong. Ikan mas. Pari bosku. Ini Pari goreng. ini ada air. Di atas air ini Ada air, di atas air ini ada benda. ada benda. Nah, bendanya itu jatuh. Jatuh Bendanya kemana? jatuh kemana? Nah kira-kira ini ada air, kemudian ada benda di atas air, kemudian bendanya jatuh kemana? Jawabannya apa? Kan trap. Tadi enggak masuk akal. Jawab. Bukan masuk akal. Dia mau bertanya tapi kenapa jatuh? Jawab. Indonesia. Nah ini gantian, tapi jawabannya saya nggak tahu, hari itu lupa jawabannya apa ya. Soalnya kasih teka-teki itu teka-teki yang kayak buat kita tuh kayak emosi gitu kan, jawabannya ngaco gitu. Ada pesawat. Nah ini dia ngasih teka-teki lagi sama saya nih. Ada pesawat katanya ya, terbang. Buar. Jatuh. Mayatnya dikubur di mana? Ada pesawat. Duar. Itu tuh teka-teki. Udah jelas. Itu mati apa enggak itu? Udah fokus ya. Udah fokus. Duar, main orang enggak ada berita yang mati. Pak. Mulai konten. Cepat. Asik. Kita berpose style gitu kan. Di sini ada Jayadi gitu kan. Ini baju bola dulu Achilles. Di sponsor Achilles dulu. Saya punya tapi nggak tahu kemana baju itu ya. Bagus banget kayaknya soalnya. Ada Indra, ada siapa? Agus, ada Erwin, ada Ruben dan ada Saiful. Lalu Andika mana? Andika kayaknya yang videoin gitu ya. Ada Sandi juga di belakang sana. Wih, pasirnya pasir putih. Memang kita ke pantai Ulele pasir putih. Oh, ini Andika dengan Indra. Andika masih hari itu masih kecil ya, badannya masih langsing lah. Kepalanya juga rambutnya agak-agak pelontos gitu. Oke, sekali ini kita Nah, akan pulang kembali. setelah kita udah jalan, udah nikmatin suasana pantai, kita tuh balik ya. Kita balik biasa. Balik kita tuh nggak tahu kemana tadinya. Dan hari ini kita sudah menikmati satu tempat yang kalau aku bilang amazing ya. Amazing katanya bos. Ya, karena beda dari tempat-tempat yang lain. Soalnya ini kayaknya amazing. Rugi banget kalau lu ke Aceh dan lu nggak mampir ke tempat Asik. ini. Ini namanya apa? Pasir Putih ya? Ya, pasir putih. Pantai Pasir Putih ini. Lu nggak akan pernah nyesel deh kalau lu mampir di Pasir Putih di Banda Aceh seperti itu. Bahasanya Andika gitu ya. Bukan piknik, Bos. Ya. Kita tuh bukan piknik tapi jalan-jalan. Iri bilang, Bos. Ya. Ini bilang sahabat. Ini dia. Selamat datang di objek wisata Pasir Putih, Kecamatan Mesir Raya, Kabupaten Aceh Besar, Disparpora, Aceh Besar. Wih. Ini depannya Pasir Putih Lokme. Ya, Pasir Putih Lokme. Ini pintu gerbangnya masuk ke dalam gitu ya. Dia arah masuk ke dalam ya jalannya sih bagus gitu. Nggak rusak. Aspal semua tuh jalannya. Mantap. Oke. Kemudian kita mau kemana tuh setelah dari sini? Ya kita pokoknya jalan pulang gitu kan. Nelusurin jalanan sambil nge-vlog, sambil lihat sekitar. Kalau ada yang bagus kita mampir biasanya.
Keluar dia di tengah tadi. Selamat tinggal Pasir Putih Lokme 2020 kita di sana ya. Nah, kita ini menikmati jalan yang ada. Nah, di sini tuh kita mampir di satu tempat yang view-nya bagus banget gitu kan. Ya, view-nya itu nggak kalah cantik lah kayak di atas gunung gitu. Kita jadi kayak berada di atas puncak gitu. Puncak, tapi dataran tinggi sih sebenarnya. Ya, kita itu menikmati apa yang kita lihat indah, kita turun, kita cek gitu. Wih, kita lagi menikmatin guys. Ini suasana pantai. Wih, view-nya tuh bagus banget. Aku kayak video sih. Kita ngevlog terus asik-asik tuh. Wih, udah cukup puas, udah cukup banyak kita dapat. Ya, pokoknya kita pose-pose si stylenya boleh lah ya. Style anak-anak muda gitu ya. Style anak muda gitu kan di sini. Widih. Belakangnya tuh kayak dermaga gitu. Kapal besar ya. Lihat dulu, berangkat. Ada belakang, ada belakang. 1, 2. Nah, sekali lagi ada sini, ada sini. 1, 2. Oke, cek dulu hasilnya. Indah ya. Cuma sayang kita nggak bisa ke sana sih. Nggak tahu jalurnya lewat mana hari itu. Karena kita kan keburu waktu ya, karena sore hari itu. Oke, sudah puas nih. Kita balik lagi. Guys, kita mau Nah, kebetulan pas pada saat pulang itu ya, kita tuh ngelihat ada penjual nih. Kita lihat tuh ada penjual. Penjualnya itu penjual buah-buahan, tapi buahnya buah apa saya nggak tahu gitu, buah apa namanya. coba buah ini. Buah apa namanya, Bu? Apa? Jemblak, Buah jemblak. Rasanya asin manis. Buah jemblak nih. Hah? nat manis, Natat manis. Berapa Bu harganya? makan salak. Kelapa. Ya, Buah jemblak. Kayaknya nggak asing ya kan Berapa buahnya buahnya? tuh. 10.000. Yang ini 30, 30. ini 10.000. ini 20, 20. ini 5.000, 5.000. ini 10, ini 5. Ini apa ini, Bu? Ini juga Kelapa sangrai. Beli udu, berapa saja beli udu? Oh, beli campur. Kasih Bu. Gue beli U. Jagungnya berapa, Bu? Ini 8.000. Satu. Jagung 8.000. Hah? Ini aja. Aku mau jagung satu. Jadi nggak enak ya Pak? Ini berapa nih? Mau beli berapa kamu? Satu. Mau berapa? Jagung satu. Hah? Nggak tahu. Boleh. Tadi apa namanya, Bu? Lupa aku. Ini apa namanya? Jemblak, Jemblak. Kalau Jemblak, berapa saja jambu play? jambul play. Tambu gleng. Jambu gley. Ibu. Itu suasananya Ini kita kampung membuat banget rasa gitu ya. penasaran. Ini buahnya sering lihat. Jadi sekarang pengen dicoba nih. Enak bisa untuk obat. Jemblak, jambu jemblak kayak. Adanya di jalan apa ini namanya, Bu? Jombate, Hah? Jombate. Jombate. Biasa di pinggir-pinggir jalan banyak ibu-ibu yang jual ini. Pohonnya saya kayaknya lupa ingat. Pokoknya tapi nggak ada buah. Oh, ini pohonnya nih. Siapa yang mau beli lagi? Ini aja. Ya, mumpung hari itu ada uang gitu ya kan. Masih ada sisa-sisanya sih. Ini kan. Oh, ini ada uang loh. Udah, lagi satu. Sini. Oh, antai gue beri. Gambar jagungku. Asik. Kita bungkus-bungkus guys. Ini uangnya, saya gambar. Berapa 20 nih? Kita beli. Agus, kemana Oh, Gus? dibakar lagi, Bu. Yang masuk garam.
Oh iya. Ibu siapa namanya, Bu? Hah? Marian. Warung apa namanya? Nih, Ya, Apung Ujung Bate. Ujung Bate. Ini Andika banyak nanya ya. Banyak Warung nanya, Ibu ya. namanya apa namanya? Nama warung. Iya. Nama saya Mariani. Oh, jadi Warung Mariani Jalan Kunghaya. Run Ujung Bate. Ujung Bate. Kecamatan Ujung Bate. Oke. Bukit Raya. Ntar saya buatkan videonya. Ya padu Bate Merah tu apa PP dampe. Oh gitu. Kalau ini susah bikin aku. Udah lama Bu jualan sini? Dah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun ibunya jualan di pinggir jalan. 6 tahun Ibu Mariani jual di sini. Di sini kami makan. Artinya di sini kami makan, di sini kami tempat mencari makan, mencari rezeki maksudnya ibu. Alhamdulillah Bu ya rezeki. Ya. Ini satu, ini satu. Ini dua tadi, satu udah diambil. Jadi 28. 28.000. Guys, sekarang saya ada di Nah, aduh, sebenarnya tuh ada sih video di mana kita tuh nyobain buah itu makan itu, tapi saya nggak dapet gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, dalam perjalanan itu kita cukup lumayan jauh tuh melakukan perjalanan pulang gitu kan. Dan si Indra ini ngajak kita ke warung bakso yang dimana bakso itu memang terkenal di sana, rame, pengunjungnya banyak dan rasanya memang enak sih. Dan kita lapar gitu kan. Jadi Indra ngajak makan bakso. Baksonya enak banget, gede-gede gitu kan. Puas kalau kita makan. Jadi pengen ke Banda Aceh lagi nih. Kapan ya bosku? Oke, kita putar. warung makan bakso Mas Dul. Warung makan bakso Mas Dul. Warung makan bakso Mas Dul. Jadi hari ini saya akan mencicipi satu kuliner asli dari Aceh. Ini namanya bakso Mas Dul. Jadi satu porsinya tuh murah banget. Harganya cuma Rp17.000. 2020 satu porsi Rp17.000. Baksonya gede-gede, bakso urat loh ini. Sebenarnya bukan ciri khas makanan Aceh maksudnya, cuma kebetulan mungkin maksud saya karena adanya di Aceh yang kebetulan di sana enak banget, rame gitu kan. Untuk satu porsi. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk pertama kali. Tolong sendoknya. Tolong sendoknya. Ada garpunya ya. Supaya Maskernya lebih jelas ya, saya angkat dulu. Nah, ini dia. Widih. Ini dia. Jadi Lezat sekali ya. Aduh, jadi lapar nih. Sumpah lapar. Itu enak banget, sumpah. Lupa sih rasanya enaknya gimana. Namanya nikmat ya. Enak itu seperti nikmat. Enak itu adalah bagian dari nikmat dan enak itu adalah nikmat itu sendiri. Jadi nikmatnya sementara. baksonya gede ya, berurat-urat ya, berbelah-belah juga. Rasanya juga saya belum pernah, tapi saya akan coba hari ini. Oke, seperti apa? Tolong kecap, saus dioper di sini. Ini kayaknya menarik sih guys. Di sini tuh rame gitu. Kayaknya suaranya agak bising gitu ya, karena banyak peminatnya. Saya akan coba dulu pentolnya. Bismillah. Teksturnya tuh terasa banget dari urat-uratnya. Iya. Kemudian kelembutannya juga. Iya. Oke lah. Nggak Tekstur. terlalu keras, nggak terlalu lembek. Oke. Enak Yang paling banget. terasa itu adalah kenyal-kenyalnya. Asik. Kenyang-kenyang bos. Makan yang kenyang. Makan dik, makan. Makan yang kenyang, belum makan. dicampur bumbu. Kita campur kecap lagi. Pokoknya makan yang kenyang. Oke, buat kalian yang ke Aceh, mampir di sini. Warung bakso Mas Dul. Oke. Alamatnya nanti saya share ya, deskripsi di bawah sini. Wih, lapar kita bos. Kita lapar. Biasa kalau habis perjalanan jauh, bawanya lapar. Coba juga ya. Oh iya, enak banget ya. Enak banget. Daging semua. Oh, Daging semua ya. daging semua. Insyaallah. Kenyang nih. Wah, mantap guys. Saya aja sebenarnya masih kurang nih, cuma karena sudah kenyang, jadi nggak bisa nambah. Kok Anda ketawa? Anda melawak.
Enak. Ketiga. Aduh guys. Habis, bagus. Lapar, enak itu. Kekenyangan ya kan, kayak orang kalau udah kenyang tuh bego bawaannya, tapi kalau udah lapar pinter otaknya. Ini anak mami lagi makan. Wih, asik. Diterakhirin gitu ya baksonya. Nah, udah selesai makan, kenyang. Nah, coba-coba deh kita rekomendasi gitu kan, buka buat video rekomendasi gitu. Oke guys, sekarang saya sudah mencicipi bakso Masdul. Jadi buat kalian yang Pede banget gitu ya. Tapi sebenarnya malu sih sebenarnya hari itu. Tapi nggak apa-apa. di Aceh itu jangan lupa loh datang ke sini. Karena Kalau di Aceh jangan lupa. jawabannya saya linkkan di sini. Dan ingat kontak person yang Anda bisa hubungi buat mengantar kalian ke sini tuh cuma ada di depan saya, Indra XCP. Indra XCP. Harganya murah meriah kok, terjangkau, cuma 17.000 per porsi. Bayangkan, bakso sebesar itu dan seenak itu harganya cuma segitu. Jadi buat kalian yang mampir di sini, cinta kasih barat ya, itu nama jalannya. Jadi jangan lupa mampir di tempat ini, oke? Oke. Kita sekarang lanjut lagi. Ayo. Sama-sama. Ini abang tukang parkirnya. Oke. Contoh youtuber pan piagam perak. Tanya boleh papat tahu. Lagi dia. Pargoy bos. Bisa. Hah? Terus bisa? Ke jalan besar? Ya. Bisa. Oh. Terus saja. Ikut jalan nanti. Siap. Kita jalan ayo sama-sama. Kelas lagi. Oke, next videos, dan kali ini kita mau explore satu tempat yang bersejarah. Oke, explore satu tempat yang bersejarah. Kira-kira kemana nih bosku? Kira-kira kemana kita berangkat ya? Dan merupakan tempat yang dimana ketika waktu tsunami dia menjadi satu. Hah? Nih keren spotnya nih lampu-lampu. Ini tuh kalau malam memang waktu menjelang mau malam ya, itu nyala tuh di pinggir jalan. Bagus banget. Kenapa? Berwarna-warni lampunya. Las Vegas ya. Mau maghrib, kita tujuannya mau kemana nih? Biasanya maghrib kemana? Pasti mau ke masjid ya. Apalagi kalau kita kan muslim gitu ya, jadi pasti kita akan ke masjid. Berisik banget ya. Sakit telinga. Aduh. Jadi kita tuh berangkat menjelang menjelang maghrib guys ya. Maghrib kita berangkat. Wih, lampunya keren banget. Dan sudah terasa kenyang, dan ini waktu sudah menunjukkan maghrib. Ya. Dan sebentar lagi akan sholat maghrib secara berjamaah. Nah kebetulan kita lewat di sini nih, jadi kita pengen mampir di tempat yang bersejarah. Konon dulu, dan memang terbukti waktu tsunami di tahun 2006, ikon ini menjadi bukti sejarah di mana orang Tsunami, di 2004 ya, bukan 2006. Ada yang nenggur tadi. orang atau masyarakat Banda Aceh itu banyak menyelamatkan dirinya di tempat ini. Apa sih tempat tersebut ya? Daripada Anda penasaran dan kita juga penasaran, karena memang kita belum pernah sih datang ke sini, Ini memang belum pernah. Ini momen pertama kita masuk ke dalam Masjid Baitur Rahman. ke tempat ini. Jadi saatnya kita akan ke sana. Kita masih dalam perjalanan dan mungkin dalam waktu beberapa menit kita akan sampai. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita udah nyampe nih, persis di depannya. Itu suasana dan perasaan kita tuh wow, bercampur aduk ya. Karena apa? Karena belum pernah kan kita ke situ, jadi waduh, itu asik banget. Perasaan tuh happy aja sih. Karena pertama kali kita, Masya Allah pokoknya. Ini udah masuk ya, udah masuk. Kita mau masuk parkiran bawah nih, sudah lagi azan ya. Pas azan kita datang nih ke dalam.
Pas azan kita datang, ini menaranya gitu kan. Ini adalah Masjid Baitur Rahman. Itu payungnya nggak kebuka kalau malam. Ya pagi jam 10 atau jam 11-an, jam 10-an kebuka. Kita ke parkiran bawah nih. Ini area parkir bawah ya. Wih, ini kita bayar mobil. Ini penjaganya. Jadi masjid ini tuh di bawahnya adalah parkiran, di atasnya lantai. Kita di bawah. Mobil, motor ada. Oke, masuk mobilnya. Terus. Ini mengenang dulu jadi tukang parkir nih, waktu kerja di mall. Terus. Widih. Lurus. Terus. Oke, jadi saya sudah ada di bawah masjid, tepatnya di parkiran mobil. Jadi kalau di bawah tuh parkiran mobil tadi ya, kita wudhu juga di bawah. Jadi wudhu itu di bawah semua. Perempuan atau laki-laki di bawah semua wudhunya. Tapi kita harus buka sepatu dulu. Ini tempat wudhunya buat laki-laki. Udah wudhu kita naik ke atas. Nah, udah di dalam nih. Tanggal 20 sekarang ya? Nah, kita udah di halaman masjidnya setelah sholat maghrib. Ini habis maghrib kita keluar. 20 Juni 2020. Jadi di sana tuh kalau malam rame sih depan masjid itu. Ya banyak yang jalan-jalan, artinya bukan jalan-jalan ya, banyak yang menikmati suasana masjidnya. Ada yang berfoto, ada yang bersama keluarga. Pokoknya bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi memang tempat yang dimana kita tuh bisa merasakan suasana yang berbeda lah pokoknya. Bercampur aduk. Di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, dan Banyak orang-orang yang mengabadikan momen mereka dengan berfoto di situ, mengambil video, atau bahkan mungkin kebanyakan si pendatang ya, kebanyakan. Kalau yang kayak foto di situ biasanya orang-orang pendatang sih biasanya, kebanyakan. Seperti kami ini yang baru pendatang yang datang di Banda Aceh tuh, ya begitu. setelah menanti sekitar 20 tahun, Belum 20 tahun sih Dika, belum, masih 16 tahun, masih 16 tahunan hari itu. sejak berita itu tersebar dan terjadi, Itu karena pengaruh terlalu semangat biasanya. dan akhirnya saya berhasil dan alhamdulillah saya pun berada di Masjid Baitur Rahman bersama teman-teman. Dan kali ini saya ada di bagian luar tapi agak di teras-teras. Ya. Dan di belakang sana itu kubahnya dari kayak semacam kubah-kubah emas tuh ada tiga kubah. Dan kalau di tengah-tengah ini ada kolam-kolam, kemudian kita bisa lihat di sekitar masjid ini ya, banyak sekali warga masyarakat sekitar mungkin atau pendatang yang juga memanfaatkan keindahan Masjid Baitur Rahman ini. Ya mungkin bisa mereka berfoto, membuat video ataupun yang lainnya. Dan di sini memang cocok buat kita untuk keluarga juga bisa ngumpul di sini, Oke. ngumpul bareng-bareng semua dan bisa menikmati malam ini di Masjid Baitur Rahman. Dan ini suatu kebahagiaan tersendiri buat saya dan suatu kebanggaan bisa berada di masjid ini, dan sekarang dengan kaki telanjang saya bisa menjaga mati saya di sini. Dan ini bangga, insyaallah. Next time kita mungkin akan lebih explore lebih dalam lagi kalau di waktu siang ya. Karena ini malam jadi nggak terlalu jelas untuk kelihatannya. Mungkin terlalu banyak lampu yang membias-biaskan gitu. Jadi kalaupun difoto ya nggak begitu nggak begitu jelas dan terang. Jadi kalau mungkin waktu siang atau waktu nanti sholat zuhur mungkin bisa lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Next video kita akan kembali lagi. Oke. Next video kita akan kembali lagi. Baik teman-teman. Itu tadi. Jadi videonya sebenarnya masih lanjut ya. Karena akan ada nanti untuk di pagi hari. Rencana sih saya punya niat. Jadi rumahnya itu kan kebetulan dengan masjid tidak terlalu jauh dengan rumahnya Indra dan cukup mudah untuk diakses. Dan memang saya punya niat sama Saiful itu subuh nanti kita akan berangkat ke sana mau sholat gitu kan, lebih terang benderang suasana dan keadaannya, tampak jelas juga infrastruktur dari masjid itu sendiri kita akan bisa lihat dengan baik.
Kalau di waktu pagi, karena kebetulan waktu malam, maghrib, jadi kita nggak bisa terlalu jelas nampak lihat begitu ya. Dan sekali lagi bahwa perjalanan di Banda Aceh itu banyak meninggalkan kesan, dan tentunya dengan hari-hari yang kita masih ada sisa, kita memang betul-betul memanfaatkan perjalanan itu untuk menelusuri tempat-tempat yang kalau dibilang harus kita datangi selagi masih ada waktu gitu. Cuma memang kemarin nggak sempat itu pas pada saat mau berkunjung ke Museum Tsunami. Karena kan masih COVID, jadi waktunya tuh mepet pagi. Kita kayak susah bangun pagi, maksudnya teman-teman juga nggak on time untuk pagi hari gitu kan. Ada yang telat bangunnya, atau ada yang lagi malas atau mager gitu kan. Dan efisiennya kadang kita berangkat tuh habis duhur gitu kan. Kalau waktu masih pagi tuh pengen nyantai aja di rumah gitu kan. Karena memang kita harus banyak istirahat. Karena lumayan ya, perjalanan ini tuh cukup lumayan melelahkan nantinya, karena kita akan lanjut lagi perjalanan untuk darat ke area tempat bekerja kita. Cukup ya sekitar 6 atau 7 jam itu perjalanan normal lewat darat. Dan memang agak sedikit berbeda gitu ya, karena kita kan tujuannya mau kerja gitu. Jadi kepikiran gitu, kalau lama-lama juga waktunya juga nggak bisa lama-lama gitu, jadi harus cepat karena kita juga harus backup teman-teman yang ada di tempat kerja yang mereka belum cuti pada saat itu, sampai 8 ataupun 9 bulan mereka belum cuti. Oke, next teman-teman, di video berikutnya kita akan lanjut. Terima kasih buat teman-temanku semua yang tetap menonton dan memberikan supportnya. Thank you semuanya, semoga vlog ini bisa menjadi momen untuk saya pribadi dan teman-teman yang ada di sini, tentunya yang berada di vlog, ataupun mungkin buat tambahan pengetahuan buat teman-teman. Kalau ada ya minimal pengetahuan tentang wilayah Banda Aceh, ternyata ada tempat yang indah untuk didatangi. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin berkunjung ke Sumatera dan kebetulan ke Banda Aceh, jangan lupa mampir di situ, di tempat-tempat yang paling dinanti-nanti dan paling memiliki kesan yang cukup baik untuk kita datangi. Dan tentunya pendatang itu tidak akan pernah luput kebanyakan kalau sudah datang di Banda Aceh, pikiran pertama yang akan dia datangi itu biasanya sih kebanyakan masjidnya yang punya daya tarik khusus, punya cerita yang baik, menarik, bahkan menjadi ikon yang sangat istilahnya mulia banget ya, dimuliakan lah masjid itu. Artinya banyak orang-orang yang berdatangan dari manapun hanya untuk datang ke masjid itu, melakukan sholat dan berdoa di dalamnya. Dan tentunya sisa-sisanya adalah memanfaatkan momen-momen ya, berfoto, buat video ataupun yang lainnya. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Andika Septiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.